Apa yang terjadi nih, Bung Ropan? Kalau sampai Persija, Bayangkara, Borneo, ya kan, PSIS, Persib, Banyak pemain mereka memang. banyak pemain di U23 tidak mau melepas. Ya, ini bencana, woi. Saya pikir untuk mempertemukan ini satu dalam satu liga harus duduk bersama PT LIP, klub dan juga PSSI harus bicara dari hati ke hati untuk mencari jalan keluar. Solusinya apa? Nah itu dia, harus ada kesepahaman bersama, duduk kan lagi diatur sekarang oleh PSSI. Cari waktu yang tepat untuk bicara, duduk bersama dengan klub bagaimana. Nah, sahabat Sportify, kita berjumpa lagi dalam Robola. Masih bersama Bung Roni Pangemanan. Apa kabar, Bung? Baik, boy. Siap. Sehat-sehat semua? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Mantap. Dijaga makanan, olahraga tetap, Bos, kan? Ya harus dong, harus dijaga dong. Harus dijaga ya. Iya dong, biar tetap sehat kan itu paling penting kan. Betul. Kesehatan itu kan mahal, boy. Betul. Iya kan? Jadi bukan hanya para pemain timnas U16, U23 yang menjaga kesehatan, Kita juga harus jaga. harus kualitas hidup ya. Iya, kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa ada di sini? Betul, Bagaimana betul. kita ada di Robola? Iya, iya. Kemarin nyoblos, Bos? Iya dong, pasti dong. Sebagai warga negara yang baik harus manfaatkan itu kan kewajiban kita. Saya nggak tanya yang dicoblos Oh apa. nggak usah, saya nggak tanya. usah. Sudah selesai juga, boy. Yang penting Udah berlalu. pemilu berjalan dengan lancar. Aman, lancar. Aman ya udah. Iya, dan itu aja. lancar. Iya, Ya kan? betul. Karena diakui bahwa pemilu di Indonesia ini pemilu paling complicated. Iya. Pemilu paling susah. Negara yang besar, boy. Negara yang besar. Tapi Susah. semuanya berjalan lancar. Oke, Iya. kita tinggalkan masalah pemilu. Kita bicara timnas, Bang. Oke, Bung Ropan. sekarang timnas yang Nah ini kalau senior apa 23? nah pengen sih bahas senior karena Iya. Yang paling dekat senior ya. pra Piala Tapi Dunia ini kita udah bahas dekat. kemarin kalau nggak salah ya. Tapi ngelihat atmosfer ataupun ngelihat yang ada di sosmed banyak bicara mengenai U23. Rame ya. Rame sekali. Oke lah, kita bicara U23 sedikit ya. Oke, Ya kan? boleh. Nah, yang berkembang sekarang ini, yang Ya. paling berkembang sekarang ini adalah para klub atau klub-klub agak berat melepas pemain. Ya, Apa yang terjadi nih, Bung Ropan? kalau sampai Persija, Bayangkara, Borneo, ya kan, PSIS, Persib, banyak pemain mereka memang. banyak pemain di U23 tidak mau melepas pemain. Ya, ini bencana, woi. Iya dong, kalau semua nggak mau lepas kan, ST mau ambil dari mana? Misalnya seluruh Liga 1 bersatu itu mereka sama-sama nggak mau lepas, Iya. mau ambil yang mana? Sementara pemain yang abroad juga belum tentu kan akan dilepas karena mungkin tidak masuk dalam agenda FIFA. Sehingga setiap klub itu tidak punya kewajiban untuk melepas pemain. Itu yang mereka ini. Nah, kemudian yang beredar sebelumnya ini kan Persija sama Borneo. Persija dulu baru Borneo. Persija punya kepentingan tentunya. Thomas Doll. Ketika diminta Rizky Ridho dia bilang enggak. Karena mereka punya kepentingan untuk bisa masuk di series. Ya, empat besar. Ya, kan 4 teratas akan series akan mulai di semifinal itu. Mungkin pada tanggal 5 Bulan April. Mei ya. April kalau di series sampai selesai ya. Jadi ya saya pikir April sampai Mei, boy. Iya. April sampai Mei memang. Cuma kan yang kita butuhkan kan di bulan April, tanggal 15 U23 itu bertanding di putaran final di Qatar. Di tanggal 15 April sampai di tanggal 3 Mei. Iya. Sementara dalam kurun waktu tersebut itu lagi padat-padatnya kompetisi di Liga 1. Iya. Krusial, Bos. Krusial. Sekarang sudah main 24 laga. Ya kan? Berarti kalau mau lihat dari 18 klub, masing-masing tim itu akan bermain 34 kali, boy. Iya. Sampai pada pekan 34. Ini baru memasuk pekan ke-25. Artinya juga ada 9 pertandingan, 9 pekan. 9 pertandingan. 9 pekan ke depan. Nah, itu sampai di bulan Mei nantinya. Di semifinal. Di final itu ada 4 itu yang nantinya. Peringkat 1, 2, 3, 4 kan akan masuk untuk bisa bertarung. Nah, makanya Persija itu ada di bawah. Bukan di peringkat kelima, tapi mungkin dia di 8 atau 9 sekarang ini. Dia butuh pemain-pemain ini. Kalau dia lepas misalnya Ridho, kemudian kan bukan cuma Ridho di sana. Ada Ferrari. Muhammad Ferrari. Ferrari. Ada Rio Fahmi di sana.
ada Muhammad Raihan, ada Hanan ya, yang di gelandang itu ada di sana ada 4. Witan kan sudah pindah ke Bayangkara Witan. Jadi kalau mereka lepas 4 ini, ya pasti terganggu. Itu yang menjadi alasan bagi Thomas Doll. Ya tapi di samping Masuk akal. Iya, Bisa dimengerti. iya, karena kan tidak punya kewajiban kalau kita bicara dari situ. Di satu sisi lagi, sebenarnya ada dilematis di sini. Ini kan untuk negara. Pemain-pemain membawa nama negara yang akan hadir di sana. Itulah, saya pikir untuk mempertemukan ini satu dalam satu harus duduk bersama. PT LIP, klub dan juga PSSI harus bicara dari hati ke hati untuk mencari jalan keluar. Solusinya apa? Ya, apakah jadwal itu ditunda untuk kompetisi? Riskan juga, berat juga. Karena pada saat tanggal 15 itu ketika kita akan bermain di Qatar, Persija sedang krusial akan ke Barito. Mereka akan tandang ke Barito. Karena kalau mereka kalah dari 9 pertandingan itu, mereka tidak akan masuk. Apalagi posisi mereka kan bukan di posisi kelima. Mereka itu tertinggal jauh dengan peringkat keempat aja Bali United yang ada di bawah. Ya, itu tuh 9 angka kalau nggak salah mereka tertinggal. Jadi mereka itu harus menang di 9 pertandingan terakhir, tidak boleh kalah. Persija harus paling tidak menang 6 kali atau 3 kali imbang untuk bisa ada di atas. Tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah. Kalau sampai kalah 1-2 kali, repot. Karena kan posisi mereka bukan di peringkat ke-5 atau ke-6, ada di bawah. Kalau Borneo, walaupun mereka punya 3 pemain, ya mungkin ada Taufani di sana, ada Fajar Fatur Rahman, Komang Teguh yang dari sana. Dia aman karena dia peringkat pertama ada di atas. Selisihnya 12 poin dengan PSIS Semarang di peringkat kedua, Boy. Itu yang membuat dia saya pikir aman. Kalau saya Borneo kasih aja lah pemain-pemainnya. Walaupun mereka juga manajer mereka Pak Dauri bilang mereka juga akan bersikeras untuk tidak mengasih pemain. Padahal mereka sudah aman sebenarnya. 12 poin dengan peringkat kedua. Mereka tinggal cari tenang aja. Ya cuma tergantung dari Pak Hasnur juga. Nantinya kalau Barito kalau bermain kan dengan Persija. Karena Barito juga punya ada dua. Gitu. Itu. Sementara Pak Dauri yang ada di Borneo juga punya 3. Ya bisa dibayangkan kalau itu semua nggak dikasih. Persib ada kan Robi Darwis, Kakang misalnya. Ada Beckham misalnya. Persis juga ada striker. Ada Ramadan di sana. Bayangkara ada Witan, ada Titan di sana. Wah, ini repot kalau nggak semua. Sedangkan STY itu dikejar dengan satu kesepakatan target dengan ketua umum untuk bisa lolos ke 8 besar. Bahkan STY kan bilang kalau perlu bukan 8 besar, semifinal. Kan susah. Kalau klub-klub nggak kasih, Boy, berat itu tanggung jawab dari STY. Makanya STY itu dari Korea Selatan sekarang. Dia kan udah berlibur di Korea, Boy. Nah dia udah bilang, dia serahkan ke PSSI. Bukan dia yang menentukan kan. Ini federasi. Karena membawa nama nasional, membawa Indonesia. Jadi yang urus ini PSSI. STY makanya mewanti-wanti untuk cepat bernegosiat dengan pihak klub. Untuk segera diumumkan nama-nama pemain itu yang STY mau. Bukan dia yang ini. Federasi dulu yang masuk duduk sama-sama. Ini yang menjadi dilematis repot. Nah itu saya bilang. Pada saat sebenarnya kan Persija akan bermain itu tanggal 15 ketika kita di Qatar dilawan Barito yang saya bilang. Setelah itu 5 hari kemudian dia lawan Rans kalau nggak salah di terakhir. Seminggu kemudian tanggal 28 itu dia akan bermain dengan PSIS Semarang. Kan pertandingan-pertandingan yang sulit, Boy. Itu 3 pertandingan terakhir yang sulit bagi Persija. Jadi saya pikir wajar juga kalau Dol itu nggak mau kasih. Tapi kan ini bawa nama negara juga. Walaupun tidak dalam agenda FIFA memang. Itu. Nah, solusinya apa nih, Bung Ropan? Dulu satu meja, kira-kira ada opsi apa, Bung Ropan, sehingga win-win gitu loh. Atau kalaupun sacrifice, baik itu PSSI maupun klub, seminim mungkin. Ada usulan bahwa mungkin setiap klub memberikan ada batasnya. Tidak, misalnya Persija 4, mungkin cuma 1. Misalnya ada usulan PSSI 1 setiap klub, ya kan? Bayangkara 1, Persib misalnya 1. Cuma apakah itu bisa? Ya itu, tapi tergantung ya STY mau nggak. Semua kan kembali ke STY, Boy. Kalau cuma, sedangkan di Persija kita katakan 4 ini pemain bagus semua. Ferrari yang dia katakan Rido dikasih, atau Persija memilih siapa nih 4 ini, dia kasih aja Ryan Hanan. Karena dia perlu Rio Fahmi, Ferrari sama Rido. Apakah STY mau? Sedangkan STY mau Rido di sana sama Rio Fahmi yang bermain bagus kan di kualifikasi di Manahan Solo. Satu-satu aja. Mungkin solusinya akan di situ terjadi. Borneo mau pilih siapa? Ini dengan kondisi bahwa pemain-pemain yang ada di luar memang tidak dibolehkan oleh klub. Iya, dan itu 50-50.
Apakah Itu. mereka apakah Hapner mereka belum tentu juga dikasih karena tetap Marcelino juga belum tentu juga. terbentur dengan jadwal yang ada di sana. Apakah klub itu kasih? Nah, ini juga kan perjuangan keras. Tapi sebelumnya kan Pak Erik sudah mengatakan sebagai ketua umum dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan klub-klub yang ada di luar, di mana pemain-pemain abroad kita yang ada di sana, Marcelino, Ivar, Rafael, Yasin Hapner, Elkan yang ada untuk bisa ke sini. Tapi kan masih tanda tanya. Apakah bisa? Belum tentu, Boy. Apalagi Yasin Hapner tuh kapten di U21 Wolf. Ya. Ini pemain bagus. Dan STY sudah bilang paling tidak Marcelino datang, Pratama Arhan di Suwon, ya. Kalau Suwon mungkin bisa saja, dan kalau dia nggak terbentur dengan ini, pertama bisa diambil. Tapi kan Marcelino kan ini inti dengan Yasin Hapner katakan. Itu 3 yang perlu untuk datang. Apakah ini berat? Perlu perjuangan bagi PSSI, bagi ketua umum untuk meyakinkan klub-klub ini. Tapi kalau semua itu datang, katakan mereka datang semua diizinkan. Ini katakan ya kita bicara seandainya. Kemudian di Liga 1 nggak ada, Boy. Mereka nggak mau tetap kuat, tetap kekeh kasih. Sulit juga hanya mengandalkan ini karena kita butuh juga pemain-pemain yang ada Liga 1. Rido kita butuh kan, Bagas ya kan? Iya. Kita butuh mereka. Komang Teguh, Fajar Fatur Rahman kita butuh. Jen Kerry Schroyer, Beckham Putra, Robi Darwis misalnya. Kita butuh. Arkan Fikri misalnya akan mainkan dari Arema. Kalau Arkan nggak dikasih Arema gimana? Itu kan sulit. Makanya itu akan dikumpulkan. Katanya manajer kemudian akan ambil satu hari yang khusus untuk bisa berbicara dengan klub. Kalau opsi nih Bung Novan, ya. Opsi bahwa pertandingan itu ditunda dalam kurun waktu Piala Asia bergulir. Ya. Apa konsekuensinya buat klub dan buat PSSI? Ya rugi dong, Boy. Jadwalnya kan sudah diatur sebelum masuk ke sebelum masuk ke semifinal di Mei itu pertandingan sampai tanggal 3 untuk di Qatar. Ini rugi secara finansial. Iya dong, pasti akan berbenturan. Itu yang Ketua LIB Pak Ferry Paulus sudah mengatakan ini kalau memang mau diputar ini rugi. Mereka akan banyak, akan stop di sana kan. Berarti jadwalnya harus undur kan? Tertunda lagi jadwalnya yang harusnya semifinal di tanggal 4 atau tanggal 5 Mei untuk Final Four ini itu kan akan bergeser. Padahal final itu tanggal 26 Mei. Ya 26 Mei. Berarti akan masuk sampai ke bulan Juni. Kalau diundur tanggal 15 sampai tanggal 28 itu nggak ada pertandingan, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain U23 ini untuk memperkuat tim Indonesia bermain di Piala Asia di Qatar. Nah, jadwal-jadwal ini kan harus diulang lagi. Bung, kalau rugi finansial tetapi ada keuntungan secara nasional, bisa nggak itu? Tinggal dibicarakan sama ketua. Nah, itu dia kan. Iya kan? Kalau kita rugi berapa M? Betul. Tetapi secara target, ini bukannya target STY, ini kan target PSSI, Bung. Iya dong. Kalau kita bicara PSSI kan bicara seluruh federasi, di mana di situ ada klub-klubnya. Nggak mungkin PSSI itu bisa mengirim pemain kalau tidak ada klub-klub itu. Bukankah itu fair, Bung? Saya pikir bisa saja. Makanya itu akan duduk bicara sama-sama dengan klub. Dalam waktu tanggal 15 itu disediakan sampai tanggal akhir bulan. Iya. Diatur lagi berapa misalnya. Kita rugi di mana ini? Finansial apa-apa yang kita akan rugi. Kalau semua itu bisa diatasi, Boy, kemudian semua berkumpul, saya yakin kita bisa lolos. Nah. Dan ini kan pertaruhan bagi STY. Karena target kesepakatan dengan ketua umum bahwa dia harus bawa tim ini ke babak 8 besar. Ini kita bukan bermaksud membela STY loh, Bung. Ya. Iya kan? Iya. Kini adalah target nasional U23. Betul. Iya kan? Siapapun pelatihnya harusnya. Karena PSSI yang memberikan ini untuk target ini dan STY menyetujui kan tentunya dengan konsekuensi bahwa semua pemain juga harus ada yang bagus. Jadi tim itu harus lengkap. Tapi kalau tim itu tidak lengkap, jangan mengharapkan suatu hal yang muluk. Bahwa ini bisa lolos dari fase grup, datang ke 8 besar. Nggak akan mungkin. STY untuk menyulap tim ini dengan keadaan yang compang-camping, kemudian kita berharap di sana. Jadi kita harus fair juga. Nah, target itu ada dengan syarat, dengan catatan bahwa semua pemain itu berkumpul sesuai dengan keinginan. Seperti ketika mereka melakoni babak kualifikasi di Solo, nah itu dia pemain-pemain itulah yang nantinya akan dibawa oleh STY. Katakan Yasin Hapner nggak akan dikasih, tapi kan kalau ada Elkan, ada Ivar, ada Rafael, cukup. Saya pikir dengan ada Pratama diberikan izin. Rafael, Ivar, Elkan.
berpeluang untuk diberikan oleh klub. Kalau mereka ada, katakan Yasin karena dia kapten nggak bisa ini. Walaupun ini pemain yang bagus, lebih bagus. Tapi kalau nggak ada dia, masih bagus. Oke. Masih bagus. Yang materi di Solo ya. Karena saya ke sana saya lihat bagus mainnya. Dan mungkin para penggemar sepak bola Indonesia kalau melihat itu kan bagus, boy. Iya, ada Rido, ada Ferrari, iya bagus. Ada Komang di sana, itu enak. Ada Pratama Arhan, ada Rio Fahmi bermain, ada Arkan Fikri di tengah, ada Ivar, bagus. Ada Ryan Hanan. Kalau semua klub di Liga 1 ini sepakat, kompak untuk memberikan ini, ketika ada penundaan itu, kompensasinya apa? Ya akan diberikan oleh PSSI, termasuk ke PT LIP. Karena PT LIP harus mengubah jadwal kan? Ya. Berarti akan mundur lagi jadwalnya. Ya. Memang ada kompensasi sana. Konsekuensinya harus ada. Tapi kembali Boy bilang bahwa ini membawa nama negara, ya saya setuju. Kalau ada prestasi bagus di sana, dan saya yakin kalau semua berkumpul kita bisa lolos dari grup. Ya. Bisa. Tapi kalau tidak ada sama sekali, hanya pemainnya dicomot-comot karena tidak dapat satu kesepakatan yang bagus, walaupun sudah duduk bersama-sama. Jangan berharap kita lolos. Susah. Karena kita berada di grup yang keras juga, Boy. Ya, kita main pertama tanggal 15 lawan Qatar. 3 hari kemudian tanggal 18 lawan Australia. 3 hari kemudian tanggal 21 kita akan lawan dengan Jordania. Ini tidak mudah. Semua ini tim bagus, tim kelas. Iya. Mereka akan datang dengan kekuatan penuh. Misalnya ketemu dengan kita yang pas-pasan, pemain-pemain yang tidak. Jadi bulan-bulanan kita bisa jadi juru kunci di grup. Ya. Nah, konsekuensinya kalau kita kalah, kita grup, apakah kesepakatan yang sudah terjadi di antara STY dan ketua umum ini harus ada di sana untuk lolos, kemudian dia akan dipecat, akan diberhentikan hanya gara-gara dengan pemain yang tidak lengkap? Itu kan harus dibicarakan juga. Tidak fair kan? Iya. Untuk bisa mengatakan demikian. Target mungkin tidak akan sampai ke situ dan STY mungkin nggak akan berani mengatakan target 4 besar ataupun lolos ke 4 besar dengan pemain yang yang tidak dia inginkan. Betul. STY bilang waktu ada kesepakatan tentunya dengan PSSI, dengan federasi untuk 8 besar, oke. Dengan harapan dia bahwa semua pemain yang dia inginkan itu ada. Bahwa PSSI akan mengumpulkan itu. Bahkan dia yakin jika semua ada, pemain abroad yang ada dalam Liga 1 diberikan izin, itu bisa 4 besar. Itu kan yang tertera. Yang Pak Erik kasih lihat. Bisa. Tapi kalau nggak ada mereka, siapa pemain yang dia akan harapkan? Kemudian pemain-pemain baru yang dikasih Boy, berkumpul dari klub-klub, dapat pemain baru. Kan dia mesti olah lagi dari awal. Betul. Sudah nggak ada waktu. Cukup. Nggak ada waktu. Ya, berat. Opsi kedua, Bung. Tadi kita bicara soal jadwal yang direvisi ya? Direvisi ulang, oke. Yang kedua, kalau klub mengirimkan tadi 1 atau 2 pemain saja, gimana, Bung? Oke, saya pikir kalau klub ini semua kan tergantung dari STY menerima nggak ini. Karena itu ada usulan dari Pak Endri sudah mengatakan sebagai manajer akan ada opsi itu. Setiap klub bisa mengirimkan satu-satu pemain misalnya dikasih. Kalau dikasih, ya kembali ke STY. Puas nggak dengan pemain-pemain ini? Apakah dia menerima? Kalau kita compare, kita masuk ya dengan target yang harus diambil, ya kan, untuk masuk 8 besar. Karena itu menyangkut dia juga. Ya nasib dia juga untuk dipertaruhkan di sana. Mau nggak dia? Padahal dia butuh pemain-pemain ini yang kita bahas tadi, seperti Persija ada 4 cuma 1 yang dikasih. Persija kan berhak untuk memilih, Boy. Saya nggak mau kasih Rido dong, karena ini penting bagi kita. Ya. Kita masih ingin masuk, bisa merebut 15 poin atau 20 poin dari sekarang untuk 9 pertandingan ke depan. Tidak boleh kalah. Jadi kita butuh pertahanan yang bagus. Ferrari kita akan tahan, Rio Fahmi kita akan tahan. Misalnya Hanan dikasih, mau nggak STY? Kemudian Borneo, dia tahan Fajar Fatur Rahman sama Komang Teguh. Taufani aja yang saya kasih 1. Mau nggak STY? Itu aja kan yang perlu lihat. Witan nggak dikasih atau bagaimana? Sebenarnya kalau mereka pun datang atau menyusul ke Qatar, Bung, ya, karena mereka sudah sering berlatih, sama-sama berlatih, 2 hari sebelum pertandingan mereka datang pun masih bisa. Asal mereka semua. Iya, asal mereka semua yang datang, yang dikualifikasi itu, yang cuma kan terbentur, Boy. Di saat kita akan bermain pada tanggal 15 melawan Qatar itu, di saat bersamaan juga ada kompetisi yang bermain. Tanggal 15. Nah, mereka mau datang tanggal berapa? Tanggal 13 mereka mau berangkat. Nggak mungkin kan? Sedangkan mereka harus membela klub masing-masing. Ya. Mereka masih punya kepentingan. Semua punya kepentingan. Kecuali yang aman adalah Borneo. PSIS punya kepentingan di peringkat kedua. Persib Bandung punya kepentingan di peringkat ketiga. Apalagi Persib Bandung dan Bali United sama-sama memiliki 41 poin. Di peringkat ketiga ada 4. PSIS 42 poin. Yang jauh di atas adalah Borneo. Karena masih ada Persik Kediri juga yang mengincar untuk masuk ke atas.
Makanya Thomas Doll tuh bersikeras karena Persija ada di bawah. Gawat memang. 2 kali kalah. Habis Persija nggak bisa berat karena semua punya kepentingan untuk masuk 4 besar. Nah, itu dia. Harus ada kesepahaman bersama, duduk, kan lagi diatur sekarang oleh PSSI. Cari waktu yang tepat untuk bicara. Duduk bersama dengan klub bagaimana. Nah, dari 2 opsi tadi, Bung. Ya. Mungkin ada opsi ketiga, opsi keempat ya. Ya. Menurut Bung Ropan yang paling ideal yang mana? Kita bisa menyelamatkan timnas di Piala Asia U23 dan juga bisa mengurangi beban dari klub-klub di Liga 1. Kalau saya memilih opsi pertama, Boy, begini. Untuk revisi jadwal. Walaupun ini memang ya ada konsekuensinya yang kita bilang tadi. Rugi. Ya, miliar. Katakan itu, hitung aja berapa untuk dikembalikan untuk buat lagi. Yang penting tim nasional kita selamat. Walaupun ini bukan agenda FIFA sekali lagi, tapi kita punya harus, karena kesempatan kita ada di sana dan pertaruhan bagi STI ada di situ. Ya. Kita kasih, klub-klub mau tidak mau harus memberikan. Ya kan, berbeda waktu di Solo kualifikasi karena memang libur. Ya. Jadi semua kasih, termasuk semua datang Elkan itu kan oke bermain. Nah sekarang semua jadwal padat, pemain-pemain yang Liga 1 bisa bermain. Kalau ini tunda 2 minggu itu di stop. Ya, tinggal hitung-hitungan aja yang terjadi di sana dan mereka bisa datang. Ya. Kalaupun kita kembali lagi Boy tadi, kalaupun semua ini dapat jalan keluar dan oke, deal, sekarang tinggal pemain abroad. Mereka bisa datang nggak? Harus dijamin sesuai dengan keinginan STY. Apalagi kalau Marcelino nggak datang. Kan kalau kita bicarakan di podcast minggu lalu 5 pemain lah yang wajib datang ya. Iya. Kalau nggak salah Hapner, Yasin Hapner, Ivar, Rafael, Marcelino, Elkan. Syukur-syukur kalau kita punya Nathan Cho yang tinggal ambil sumpah, kalau bisa dia dikebut datang bisa ikut juga bersama-sama. Tapi oke, kita abaikan dia, kita abaikan dia. Tapi 5 itu datang. Bahkan kita bisa kerusutkan 3 aja. 3 aja. 3 itu yang bisa diharapkan ya, itu Marcelino, Elkan ya. Ya mungkin Elkan, Marcelino, Ivar dan Rafael mungkin masih bisa ikut. Karena Yasin itu agak berat memang untuk diizinkan karena dia memang sangat penting. Katakan Elkan juga nggak ada. Elkan kan di Bristol saat ini. Iya. Setelah dipinjamkan dari Ipswich. Nah 3 aja, Ivar, Marcelino dan Rafael datang ya, untuk bisa berkuat. Iya. Oke, kalau ada keempat ya pasti diharapkan adalah pertama Arhan yang bermain di Suwon kan. Iya. Itu ada cukup saya pikir. Ditambah dengan pemain-pemain yang ada Liga 1. Struik pun jarang dikasih menit bermain di dia. Makanya kesempatan itu ada di Ivar dan Rafael Struik. Kemudian Marcelino kan. Iya. Gitu. Oke, kita abaikan Elkan sama Yasin walaupun ini memang 2 pemain krusial kita. Kita lihat Pratama masih oke lah. Dengan 4 itu masih oke. Ditambah digabung dengan pemain Liga 1 oke, cukup bos. Karena kan ada Rido kalau semua izin kan. Ada Afriana Dewangga, ada Komang Teguh. Ini bagus buat kita. Ferrari ada di sana. Karena banyak kan pemain-pemain Liga 1 yang dibutuhkan. Kalau STY bawa 23 pemain, ditambah dengan 4 itu berarti ada 19 pemain yang ada di Liga 1 yang harus STY ambil. Atau federasi ambil untuk bisa bermain di tim nasional. 18 sampai 19 pemain. Opsi pertama, itu kan hitungannya Pak Ferry Paulus tadi sebagai direktur ya. Iya. PT Lip. Ada kerugian nggak buat tim, buat klub kalau jadwal itu ditunda? Ya itu dia yang harus duduk bersama, itu yang diminta oleh PSSI untuk bisa melihat. Ya. Menurut Bung Nova ada kerugian. Ini kan kerugian finansial, kerugian apa Bung? Ya. Kerugian penyelenggaraan. Ya, Cost-nya. PT Lip yang merasa mungkin di sini. Iya. Tapi klub memberikan aja pemain, nggak rugi apa klub? Rugi kalau cedera Bung ya. Iya, kalau memang dia pulang dari sana, ya kalau memang harus bertanding balik lagi, tidak. Tapi kalau ada kesepakatan dengan PT Lip yang merasa ini kompetisi ini ada kerugian dari mereka mungkin ya. Dari hitung-hitungan finansial. Kalau klub kan tinggal lepas aja boy. Rugi apanya? Klub. Lepas aja pemain. Gitu. Kembali lagi ke PSSI. Gimana nantinya? Untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Iya. Itu dia. Oke, diskusi kita malah hari ini ataupun di podcast kali ini usulan kita ya tadi Bung ya. Revisi dulu. Revisi jadwal ya. Iya. Jadi timnas juga terakomodir semua keinginannya, klub juga bisa sedikit persiapan lagi untuk pertandingan-pertandingan di menuju ke 4 besar. 4 besar ya. Karena kita butuh sih. STY butuh pemain-pemain itu boy. Iya. Iya kan? Iya. Kalau enggak mau bagaimana? Kita semua yang ada di bermain di Liga 1 dan semua klub itu pertaruhkan nama-nama mereka tuh. Iya. Mereka jadi saya pikir wajar juga kalau mereka bisa menahan. Ya.
Terlepas posisi ya. Oke, Bung, kita tunggu saja nanti apa keputusan pertemuan antara klub dengan PSSI. PSSI betul. Dan juga STY di Korea juga. Semoga ya mendapatkan hasil. Nih. Ya, STY menunggu kan. Makanya saya bilang serahkan ke federasi lah. Federasi yang harus cepat-cepat untuk berembuk, melihat, untuk menentukan pemain juga kan. Right. Semoga Boy ada jalan keluar. Halo Sportifiers, yuk daftarkan klub kalian untuk ikut turnamen mini football FSMI Sportify Cup 2024 nih Bung Ropan. Oh gitu ya. Info lengkapnya lihat di deskripsi video ini ya. Dan kita masih pakai Mills the next level. Mantap. Oke Bung Ropan, kita akhiri obrolan kita singkat tapi padat. Semoga win-win. Ya. Timnas ada solusinya lah ya. Iya, ada solusi, timnas diuntungkan dan juga klub-klub juga tidak dirugikan. Ya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Ya.